Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pagi biar tambah semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak ustaz tenang iki. Jono tak cangking dhewe niku wau. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli alaihi wasallim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatimi fil jannah hakada. Wa qala Allah ta'ala ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yatu'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Al-ayah. Amma ba'd. Hadratal muqtaramin, para alim, para ulama, sesepuh dan bini sepuh. Di sebelah kanan kita ini para sesepuh dan bini sepuh pengayom Masjid Syafiul Ummah, Bapak Haji Katimun selaku ketua, Bapak Haji Isyadi selaku wakil, Pak Dr. Haji Amin selaku sekretaris, dan lain-lain tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pak Haji Umar Sodik ya selaku imam. Nah, imam besar nih, berarti seperti Pak Nazaruddin Umar kalau di Istiqlal ya. Imam besar tapi badannya kecil ya. Yang penting sehat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, belum saya sapa ya. Adik-adik dhuyufur rahman kita yang kita muliakan hari ini, adik-adik dari Puri Permata dan sekitarnya. Kemudian ibu-ibu jamaah Yasin dan Tahlil tadi disebut ya, dari Puri Permata dan perumahan-perumahan sekitarnya. Kemudian ibu-ibu Baiti Jannati yang sudah haflah yang ke-7 ya. 7 menurut Pak Haji Katimun SMP kelas 2 karena 7 itu sekolahnya ya. Sekolahnya sudah 7 tahun ya. Sekolahnya sudah 7, maksudnya bukan usianya 7 tahun ya. 7 tahun itu menurut kalau anak yatim ini masih disebut yatim ini berarti ya, belum akil balik. Jadi nanti dapat santunan. Yang nyantuni Bapak EDW. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi yang penuh rahmat ini kita bisa bersama bermuajahah berkumpul di masjid yang insya Allah ini masjid perumahan yang paling megah yang pernah kutemui ya. Tidak memuji masjid EDW ini. Karena aku singgah di perumahan ini, masjid yang lebih megah dari ini di perumahan ya, itu belum ketemu saya. Apalagi di sekitar Tulungagung. Semoga makmur masjidnya, makmur jamaahnya, makmur ibadahnya. Jadi takmir itu adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Ya. Kedua kalinya sholawat serta salam terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bersama-sama mendapat naungan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, ini tadi jadwalnya pas dengan manasik haji sebenarnya. Pas yang ngisi saya. Tapi saya dipenelengi bojo saya kan, seminggu yang lalu. Daripada ini Pak. Iki lek tak peksa panggah nek al hikmah iki kedarane kok jadi masalah ini. Padahal ada banyak pembicara di sini itu banyak intelektual ya. Ada Pak Haji Amin, Pak Haji Umar, Pak Haji Isyadi dan sebagainya. Katanya variasi gitu. Oh ya wes siap lah gitu. Bapak Ibu, hari ini kita berada di bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan pertama di bulan Hijriah. Ada banyak peristiwa penting di bulan Muharram ini sebagaimana tadi yang disitir oleh Pak Haji Katimun dalam sambutannya itu. Jadi
Bulan Muharram itu termasuk bulan mulia yang disebut oleh Allah dan banyak ibadah yang ada di dalamnya. Di bulan Muharram ini juga kita diberi kesempatan untuk menyantuni yatim dan fakir miskin. Di bulan Muharram ini juga ada sebuah kisah yang kalau kita ceritakan itu membuat kita semakin mencintai bulan Ramadan dengan segala amaliyahnya di dalamnya, yaitu peristiwa hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan peristiwa hijrah ini ternyata terkait sekali dengan peristiwa anak yatim. Loh kok iso? Memang jarang diungkap, tetapi itu fakta bahwa dalam peristiwa hijrah itu pada bulan Muharram, ya, Rasulullah itu bertemu dengan anak yatim yang kemudian hartanya dikelola secara hak dan menjadi harta yang barokah. Barokah itu artinya apa? Bertambah kebaikannya. Itu artinya barokah. Kalau jenengan ditungakne, Bu, mugi-mugi berkah, Bu. Mugi barokah, Bu. Artinya apa itu? Kadang-kadang itu artinya kok koyok apa ya barokah itu? Barokah itu bertambah kebaikannya. Baik kebaikan yang sifatnya fisik maupun spiritual. Misalkan panjenengan sudah menikah suami istri, ya, lek se manten anyar penuh berkah karena rasa cinta dan sayangnya masih berkobar-kobar. Tapi lek wis 20 tahun, 30 tahun ditungani mugi berkah, Bu, nggih. Ya memang tidak berkah tambah anaknya, ya wis kadaluarsa. Tetapi berkah bertambah sayangnya. Makanya dalam pernikahan itu ada 3, sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, cinta dan kasih sayang. Ketika cinta itu mungkin sudah gak begitu terasa, kasih sayangnya masih tetap bertahan. Itulah artinya berkah. Jadi kita sering aja berdoa kepada siapapun, mugi-mugi barokah, Bu nggih, mugi-mugi berkah, Bu nggih, atau Pak. Itu artinya keluarga kita akan bertambah kebaikannya, baik fisiknya ya mungkin rezekinya tambah, ya, atau non fisiknya mungkin kasih sayangnya bertambah, begitu. Kalau usia tambah tua, saya semakin tua, istri saya semakin tua, tapi karena barokah rasa sayang saya mungkin bisa bertambah. Pak Haji Amin melihat nyonya Bu Diah, ya, usia bertambah pasti, tapi Pak Amin panggah gagah, ya, nyawang tapi barokah, berkah kasih sayangnya, sehingga Pak Amin dengan mahasiswanya yang cantik-cantik tidak akan berpaling, ya, karena berkah dengan istrinya, bertambah kebaikannya, ya, malah rada menggok ke barokah ini. Maka berkah itu artinya bertambah kebaikannya. Saya lanjutkan, pada peristiwa Muharram itu sudah sering mungkin cerita ini pandangan simak. Rasulullah ketika berjuang di Makkah, ya, berjuang di Makkah selama 13 tahun dan ternyata tidak mendapatkan hasil yang baik. Kemudian Allah memerintahkan Rasulullah untuk hijrah ke kota Madinah. Kita cerita, ya, ini kaitannya dengan yatim nanti. Kemudian Rasulullah bersama para sahabatnya hijrahlah ke Madinah, menempuh perjalanan 500 km. Naik unta, Bu. Lek jenengan umroh kali kaji naik bis atau naik kereta cepat, ya, hanya 5 jam naik bis sampai. Ini naik unta. Jadi kelenu ngoten, ya. Kayak Bu Hajani ini lek tindak ke masjid ngoten, ya. Kelenu alon-alon, pokok kelakon ngoten nggih. Kecepatan unta niku ternyata kalau berjalan sama dengan kecepatan manusia. Persis. Dan unta itu tidak diciptakan untuk berlari. Unta dan gajah itu tidak diciptakan untuk berlari, walaupun lek digepuk ya pangah melayu, ya. Bahkan kalau jenengan pirsani di YouTube itu ada pacuan unta, tapi sebenarnya itu melawan takdir, ya. Karena unta itu diciptakan untuk berjalan saja. Dia lambat tapi tahan lama, endurance. Dia bisa berjalan selama 12 jam tanpa berhenti. Rasulullah menempuh perjalanan dari Makkah menuju Madinah selama 16 hari, ya. Dengan selama
16 hari menempuh jarak 500 km. Konon kabarnya jalur yang ditempuh itu lewat pesisir di sisi sungai, di sisi Laut Merah. Karena waktu itu belum tidak ada jalur. Jadi ketika bepergian ada penunjuk arah ya untuk menunjukkan lokasinya. Kemudian singkat cerita, setelah 16 hari perjalanan Rasulullah sampailah di tempat pertama yang beliau singgahi, namanya apa? Kuba ya. Di desa atau di Qaryah yang disebut dengan Kuba. Kemudian beliau membangun masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Masjid Kuba itu dengan tangannya sendiri Rasulullah mengaduk luluh ya, luluhnya terbuat dari tanah liat dan batu-batu ditumpuk untuk membuat Masjid Kuba. Begitu istimewanya Masjid Kuba itu, sehingga kalau jamaah haji atau umroh itu kalau singgah di Masjid Kuba itu pahalanya seperti pahala umroh. Ya. Man tatahhara fi baitihi tsumma ata masjida Quba'in fa shalla fihi sholatan fa ka'annama ajrul umrah. Barang siapa yang datang ke Masjid Kuba dan sudah bersuci dari rumahnya, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan pahala umroh. Itu kalau di Masjid Kuba. Itu sebagai jawaban Rasulullah ketika orang-orang Madinah itu ngiri. Yo penak wong Mekah setiap saat bisa umroh. Lewang Madinah adoh rampe umroh dan pahalanya besar. Maka ada hadis itu. Singkat cerita, setelah 2 hari di Masjid Kuba, Rasulullah kemudian menuju ke arah utara barat atau barat laut ya, yaitu menuju ke titik yang sekarang kita sebut sebagai Masjid Nabawi, tapi waktu itu masih oro-oro. Dan kabar Rasulullah hijrah ini ternyata sudah didengar oleh orang-orang Yasrib, sehingga mereka mengharapkan Rasulullah itu mampir ke rumahnya. Ya karena Rasulullah itu sudah tokoh yang viral ya, disebut viral waktu itu, dan agama Islam sudah tersebar di Yasrib oleh para kafilah, para pedagang dan para pendakwah yang diutus oleh Rasulullah. Sehingga Rasulullah disambut dengan riang gembira, dengan nyanyian Tola al-Badru alaina dan seterusnya, dengan musik perkusi ya. Jadi kalau jenengan baiti janati tabu-tabuan itu sebenarnya Rasulullah dulu membiarkan para sahabat menyambut dengan musik itu ya. Tapi musiknya perkusi, jadi ndek elektrik ya di tabu-tabu ngoten ya, karena waktu itu belum ada organ ku nggih ya. Umpama wis ana kira ya dionekne ya. Kemudian Rasulullah naik ke unta dan masyarakat yang mengeluh-elukan Rasulullah itu pengen disinggahi setidaknya untuk mencicipi makanannya. Ya Rasulullah, mampirlah ke rumah saya baru panen buah kurma. Yang sana juga begitu. Ya Rasulullah, silahkan singgah sejenak di rumah saya, ada teh full adeni di rumah saya. Yang sana juga begitu, silahkan mampir di rumah saya untuk mencicipi buah delima atau buah-buah yang lain. Tapi Rasulullah tidak ingin mengecewakan para kaum Ansor yang menyambut. Kemudian Rasulullah menyampaikan, terima kasih sambutannya saudara-saudaraku, umatku di kota Yasrib. Saya akan berhenti di mana unta ini akan berhenti. Untanya bernama Qaswah, unta yang gagah. Dinaiki oleh Rasulullah dengan berwibawa. Naik klenu ngoten nggih karena mboten saged mlayu. Satu rumah unta itu menengok rumahnya Bu Haji Rupinah ini ya misalnya. Nengok saja, tengok sana, tengok sini. Ndak saya dimasuk, jalan lagi ke sana. Klenu begitu. Tiba di rumah Pak Arifin. Nengok masuk ke sini, masuk ke sana, enggak jadi masuk lagi, jalan terus. Sampailah dia di rumah di tanah lapang yang ada bangunan kayak gubuk di pojoknya. Unta ini disetir atau dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata unta itu memilih bangunan yang jelek, kecil, yang seperti kandang. Unta itu memasukkan kepalanya di bangunan kecil itu, dan setelah itu ndoprok di depannya. Subhanallah. Rumah siapa itu? Rumah 2 orang yatim bernama Sahal dan Suhail.
Usianya 9 tahun dan 7 tahun. Ditinggal bapak ibunya, yatim piatu. Subhanallah. Sahal dan Suhail ada di situ. Dan ini adalah 2 anak yatim yang soleh. Ini saya menyampaikan adik-adik ya. Ini 2 anak yatim yang soleh. Harta yang dimiliki itu berkah, barokah. Sampai saat ini berkahnya tetap ada. Sahal dan Suhail masih kecil. Ya Rasulullah, terima kasih engkau telah singgah di rumahku yang sederhana ini. Kemudian datanglah orang, ya Rasulullah, itu adalah anak yatim piatu bernama Sahal dan Suhail. Rasulullah kemudian turun dari unta dan memeluk 2 anak itu. Ya Rasulullah, bila kau menginginkan, silahkan gunakan tanah ini untuk tempat tinggalmu. Tidak Sahal dan Suhail, engkau anak yatim, hartamu harus dijaga sampai engkau dewasa. Aku akan membeli tanah ini dan rumah ini menurut harga yang pantas. Siapa walimu? Kemudian datanglah walinya bernama As'ad. Kemudian setelah disampaikan harga yang pantas, Rasulullah membeli gubuk kecil tadi berserta tanah yang sangat luas. Subhanallah. Sahal dan Suhail menyerahkan sebenarnya secara ikhlas. Tapi ini sebagai contoh hadis ya, sebagai contoh takrir Rasulullah ini bahwa kita tidak boleh menggunakan atau mentasarufkan harta anak yatim itu secara serampangan. Haknya harus kita jaga. Harta ini harus dijaga betul sampai kepada akil balik, sampai kepada dia bisa menentukan baik buruknya atau dibelanjakan untuk apa. Untuk itu saya pernah mendapat wejangan dari Gus Hadi. Kalau kita menginfakkan atau kita memberikan harta kepada anak yatim, niatkanlah itu kepada anak yatim dan keluarganya. Ya, kita niatkan kepada anak yatim dan keluarganya. Kenapa demikian? Karena kalau harta yang Anda tasarufkan ini kemudian dimakan oleh keluarganya, kakak, adiknya atau ibunya, kalau niatnya hanya untuk anak yatim, mereka menjadi berdosa dan kita menjadi penyebab berdosanya itu. Maka tasarufkan untuk anak yatim dan keluarganya. Karena dalam Islam itu dijaga betul. Harta yang diserahkan untuk anak yatim itu betul-betul harus dijaga untuk dia saja. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah itu tadi. Singkat cerita, tanah itu dibeli oleh Rasulullah. Rumah gubuk yang kecil dan juga tanah yang lapang di depannya. Sebesar lapangan sepak bola lebih waktu itu ya. Kemudian rumah yang kecil itu digunakan oleh Rasulullah sebagai tempat tinggalnya. Yang sekarang menjadi apa? Makamnya itu. Subhanallah, barokah kan? Sampai sekarang kita kunjungi. Kemudian di sebelahnya dibangun masjid kecil yang sekarang menjadi apa? Menjadi raudhah. Raudhatul min riyadil jannah. Tempat yang sangat istimewa. Yang ukurannya hanya 15 kali 22 meter. Itulah masjid pertama, Masjid Nabawi. Itu miliknya Sahal dan Suhail, seorang yatim yang soleh dan mendarma baktikan uangnya dengan hak melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu contoh keberkahan. Berkahnya apa? Kebaikannya bertambah sampai saat ini dikunjungi oleh umat seluruh dunia dan mengalir pahala di dalamnya. Itu peristiwa yang pertama. Kemudian setelah beberapa tahun datanglah seorang tokoh. Panjenengan atau Semireng, seorang tokoh yang pemikir dan seorang tokoh yang jenius bernama Salman Al-Farisi. Pernah dengar Bu? Salman Al-Farisi itu Salman yang berasal dari Faris atau Persia atau Iran. Nah waktu itu nama Iran belum ada. Kalau sekarang mungkin Salman Al-Irani gitu ya. Karena masih ada Persia. Salman Al-Farisi ini seorang yang haus akan kebenaran. Waktu muda Salman Al-Farisi ini beragama Majusi atau Zoroaster. Agama asli yang lahir di Iran. Sampai ketika usia 18 tahun, Salman Al-Farisi ini merasa bahwa agama ini tidak pas. Agama kok menyembah api, ini kok tidak pas. Saya ingin mencari agama yang benar.
Persis seperti kisahnya Nabi Ibrahim. Kemudian Salman Al-Farisi ini minta izin kepada bapaknya untuk mengembara. Dia mendengar waktu itu agama yang populer itu adalah Nasrani di Syria. Berjalanlah Salman Al-Farisi dari Iran, Isfahan menuju ke Damaskus di Syria atau di Sam. Perjalanan yang sangat jauh. Sampai di Syria sana beliau berguru kepada seorang pendeta, ahli kitab, pendeta yang ahli kitab. Artinya pendeta ini menguasai Injil yang asli. Belajarlah mereka sampai tuntas. Setelah 3 tahun belajar, Salman Al-Farisi diperintahkan, kamu sudah khatam di sini Salman. Kalau kamu ingin belajar lagi, saya rekomendasikan kamu untuk belajar dengan seorang pendeta di Mosul, Irak. Kemudian Salman pergilah ke Mosul, Irak, belajar kepada pendeta yang usianya 82 tahun. Pendeta ini memberikan pengajaran selama 1 tahun, dan inti pengajaran itu akan lahir atau telah lahir seorang nabi terakhir yang sekarang berada di Madinah bernama Muhammad. Lihatlah tanda-tanda kenabiannya. Kalau cocok, itulah nabi yang benar. Karena haus akan kebenaran, Salman meninggalkan Mosul, berjalan menuju ke kota Madinah dengan bekal seadanya. Di tengah jalan, Salman dirampok oleh kafilah. Karena tidak membeli harta benda, cara saiki no, bondo apa nyawa? Bondo silahkan, nyawa ya ini. Nah itu tidak punya harta benda, zaman dulu ternyata yang disandra apa? Tubuhnya disandra, dijadikan budak. Nah, waktu itu perbudakan masih ada. Agama Islam adalah agama yang mengentas perbudakan. Salman kemudian dijadikan budak dan dijual ke Madinah. Dan suatu saat beliau bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian melihat tanda-tanda kenabian Rasulullah. Di antaranya Rasulullah itu suatu saat dipancing oleh Salman. Suatu saat Salman ini membawa seember kurma. Kurma itu diserahkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini adalah kurma. Atau ya Muhammad, karena belum si Salman ini masih proses mu'alaf ya. Ya Muhammad, saya membawa kurma untuk Anda. Ini kurma apa? Ini kurma dari tanaman saya. Ini kurma in sodakoh saya. Saya tidak menerima sodakoh. Salman, dia ingat bahwa seorang nabi tidak menerima sodakoh. Nabi itu memang tidak menerima sodakoh. Tapi nabi menerima hibah atau hadiah. Lain waktu Salman datang, ya Rasulullah, saya membawa kurma lagi. Ini apa? Tujuannya, ini hadiah untuk engkau. Diterima dan dimakan. Dia yakin, pendeta mengatakan, kalau dia memang Rasulullah yang benar, dia tidak akan menerima sedekah, tapi menerima hadiah. Lain waktu dia juga melihat tanda-tanda fisiknya dan menyatakan Salman ini kemudian memeluk agama Islam. Singkat cerita, Salman statusnya masih budak dan dia pengen berjuang ikut Rasulullah untuk berperang. Nah, cara berperang harus merdeka, sehingga Salman ini kemudian minta Rasulullah untuk memerdekakan dirinya dengan ditebus, dan kemudian Salman ingin mengembalikan tebusan itu. Ya Rasulullah, engkau telah membebaskanku dari perbudakan, saya ingin menebus perbudakan itu dengan menanam pohon kurma sebagaimana keahlianku. Jadi ketika menjadi budak, Salman ini adalah penanam pohon kurma. Saya ingin menanam 300 pohon kurma yang sudah masak, karena tebusannya segitu di halaman atau di tanah yang ada ini. Sehingga Salman itu mulailah menanam pohon kurma. Di mana tempat menanamnya itu? Di Masjid Nabawi yang sekarang menjadi masjid itu. Masih berupa tanah yang lapang, ditanami oleh Salman 300 pohon kurma dan semua berbuah lebat, buahnya berwarna hitam dan besar. Kurma apa itu? Kurma ajwa. Ajwa itu nama dari putri Salman Al-Farisi, yang memberi nama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurma ajwa itu kurma yang berkhasiat jika engkau memakan ganjil ya, 1, 3, 5, 7 dan seterusnya,
maka sihir tidak mampu menembus tubuhmu. Itu adalah peristiwa Salman menanam di pohon kurma di tanahnya anak yatim. Inilah keberkahan kedua, harta anak yatim yang dikelola secara hak menjadi harta yang bertambah barokahnya hingga saat ini. Hingga saat ini barokahnya tetap bertambah. Karena kurma ajwa kemudian diproduksi di mana-mana dan menjadi makanan yang berkhasiat. Selain itu, tempat yang tadi dibeli oleh Rasulullah dari anak yatim menjadi Masjid Nabawi yang begitu megah dan dikunjungi oleh umat Islam seluruh dunia dan berpahala 1000 kali lipat di sana. Semoga kita bisa ditakdirkan menuju ke sana. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, adik-adik, anak yatim yang dirahmati Allah, semoga Anda, adik-adik semua ini kelak menjadi orang yang berguna bagi nusa bangsa dan agama ya. Jaga diri, jaga semangat untuk belajar. Suatu saat saya pernah bertanya, ya ini kita cara menyantuni anak yatim. Anak yatim ini punya pribadi-pribadi, punya pikiran, punya hati. Jadi kalau di dalam agama, pada hari Asyura itu kita diperintahkan untuk menyantuni anak yatim. Waktu itu Rasulullah memberikan contoh dengan mengunjungi rumahnya. Jadi rumahnya anak yatim bersama sahabat dia mengunjungi, memberikan donasi, mengelus kepalanya, rambutnya. Karena setiap sehelai rambut itu adalah derajat kebaikan. Itu mengunjungi rumahnya. Tapi sekarang kemudian dikumpulkan di dalam panti asuhan atau asuh di rumah sendiri. Sebenarnya kalau dicontohkan itu akan lebih baik anak-anak yatim itu diasuh di rumah-rumah sendiri. Saya pernah bertanya kepada mukimin di Mekah sana, apakah ada panti asuhan di Mekah itu? Ternyata di sana itu sangat jarang, panti asuhan itu nyaris tidak ada. Tapi sebenarnya kalau tempat pondok atau sekolah yang menampung orang-orang tidak mampu itu ada. Mungkin di dalamnya ada anak yatim. Tapi anak-anak yatim di Mekah dan Madinah atau di Arab Saudi itu sudah menjadi rebutan orang. Karena apa? Keberkahan mengasuh atau rumah yang ada anak yatimnya itu luar biasa. Sehingga begitu ada anak yatim, banyak yang berlomba-lomba untuk mengajak mereka tinggal di rumahnya, dibiayai sampai pendidikan tertinggi, diasuh sebagaimana anaknya sendiri. Nah biasanya yang punya hak itu kan orang terdekat ya, Pak Lie, Ibu ibunya pasti ya, Pak Lie, Mbak Aya dan seterusnya. Nah itu, maka dari itu di Arab itu jarang ada panti asuhan, karena mereka mengasuh anak yatim itu di rumah-rumah mereka sendiri. Nah mungkin karena Indonesia negaranya padat sekali dan kita tidak semakmur Arab, ya kita kumpulkan di panti asuhan itu sudah hal yang baik, tapi kita kelola anak ini dengan sebaik-baiknya, jangan terlalu dieksploitasi. Anak ini juga punya pribadi, punya hati dan punya nurani. Sehingga saya pernah mendapat cerita dari mantan anak yatim teman saya ya. Jadi dulu ketika zaman dulu ya, santunan anak yatim dimajak ke panggung, terus disantuni dengan berlebihan ya. Berlebihan itu maksudnya ya disorot kamera sana sini dan kemudian diuyak rambutnya wong sak masjid itu, hatinya itu ternyuh. Terenyuhnya itu nelongso. Mantan anak yatim yang seusia saya. Jadi kita mungkin tetap cara seperti ini adalah cara terbaik karena kita mengumpulkan para donasi dan berkumpul di satu titik. Tetapi mungkin tidak perlu mengeksploitasi terlalu berlebihan. Kita hargai pribadi dan hatinya. Ya. Kadang-kadang mereka tuh merasa kurang nyaman kita memberikan eksploitasi yang atau memperlakukan yang terlalu berlebihan. Kemudian Bapak Ibu, di akhir dari sambutan saya ini sambutan saja ya, bukan tausiah, karena apa yang saya sampaikan ini juga ada dalam kehidupan sehari-hari. Banyak tokoh-tokoh yatim yang kita dengar dan itu menjadi tokoh Islam yang mumpuni. Anak yatim ini punya semangat yang lebih. Rasulullah SAW ini juga seorang yatim ya, dengan latar belakang yatim, dengan latar belakang yang berat, membuat pribadinya menjadi kuat. Imam Bukhari itu juga seorang yatim, Imam Syafi'i itu juga seorang yatim, Imam Hambali juga seorang yatim, dan tokoh yatim yang sangat terkenal itu adalah Uwais Al-Qarni ya, Uwais Al-Qarni.
dari Yaman yang menggendong ibunya untuk berangkat haji. Itu juga tokoh yatim yang luar biasa. Rasulullah pernah bersabda bahwa ada seorang yang tidak terkenal di dunia tapi viral di langit sana, yaitu Uwais Al-Qarni. Mintalah doa kepadanya, insya Allah mustajab. Karena apa? Uwais Al-Qarni adalah seorang yatim miskin tapi begitu menghormati ibunya. Ya. Jadi suatu saat Uwais Al-Qarni itu berada di Yaman. Yaman dengan Mekah atau Yaman dengan Madinah itu jaraknya sekitar 1.500 km. Uwais Al-Qarni ini suatu saat ingin mengunjungi Rasulullah. Rasulullah waktu itu pas tidak ada karena perang, kemudian ditemui oleh Aisyah di luar rumahnya. Karena tidak bertemu, Uwais Al-Qarni ini sebenarnya dipesan oleh Aisyah, silakan ditunggu karena Rasulullah nanti malam akan kondur dari perang Badar. Tapi ingat, Uwais Al-Qarni dipesan oleh ibunya, jangan lama-lama di rumah Rasulullah karena ibu sendiri, ibunya lumpuh tidak bisa berjalan. Sehingga dia kembali pulang naik onta, menempuh perjalanan yang begitu jauh. Karena demi menghormati ibunya. Kemudian ketika pulang Rasulullah bertemu dengan Aisyah, ya Rasulullah, tadi ada seorang tamu bernama Uwais Al-Qarni. Ya, saya tahu. Allah sudah memberikan bisikan kepadaku. Dia adalah pemuda yang viral di langit. Aku belum pernah bertemu. Tapi dia adalah pemuda yang dijamin surganya. Luar biasa. Ini seorang yatim ya. Dan kalau kita pengen seperti Uwais Al-Qarni atau seperti Rasulullah, sebagaimana tadi yang disitir oleh Pak Haji Katimun, ana wa kafilul yatimi fil jannah hakada. Saya bersama orang yang mengasuh anak yatim akan berada di surga seperti jari dan telunjuk ini, jari tengah dan telunjuk ini. Luar biasa. Ternyata cara masuk surga itu tidak sulit. Salah satunya dengan menyantuni anak yatim. Tentunya juga ibadah kita harus dijaga ya. Ngora sholat raposo, roro nyantuni anak yatim, mak jenggelek mlebu swarga nggih mboten nggih. Sing ibadah-ibadah mahdhah wajib ya harus tetap dilaksanakan. Padahal kalau Rasulullah memberikan contoh ana wa kafilul yatimi fil jannah hakada, itu berarti kita duduk berdampingan di surga. Padahal Rasulullah itu dijamin surga paling atas, surga Firdaus. Surga itu ada 8 tingkat. Yang paling bawah itu pun katanya tidak bisa kita bayangkan nikmatnya. Nah, orang yang menyantuni anak yatim itu di level paling atas, surga Firdaus. Nomor 2 Adnan, seperti nama saya. Semoga saya singgah di sana nanti. Amin. Yang di bawahnya Ma'wa dan seterusnya, Darussalam dan seterusnya. Jadi Rasulullah itu level teratas. Ketika kita menyantuni anak yatim dengan ikhlas, insya Allah kita berada di surga yang paling atas. Ukuran ikhlasnya apa? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambadat sab'a sanafil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi ibaratnya kalau kita mendharma baktikan harta kita di jalan Allah, termasuk kepada anak yatim ini, ibarat kita menanam 1 biji yang kemudian tumbuh menjadi 7 ranting. Setiap ranting menjadi 100 buah. Jadi 1 menjadi 700. Luar biasa. Dengan menginfatkan 1.000 berarti menjadi berapa? 700.000. Luar biasa. Dalam tafsir yang saya baca, ternyata ukuran 1 sampai 700 atau bahkan tak terhingga itu bergantung kepada keikhlasan kita, Bapak Ibu. Bergantung bagaimana kita ikhlasnya memberikan harta itu. Allah tidak melarang kita memberikan harta secara terbuka. Dalam ayatnya Allah berfirman, silakan mau bersedekah secara terbuka, dilihat orang, tidak apa-apa, karena itu baik sekali bagimu. Tetapi kalau engkau bersedekah secara sembunyi-sembunyi, itu lebih baik bagimu. Jadi sama-sama baiknya. Ada kelebihan, ada kekurangannya. Kalau terbuka itu bisa sebagai syiar, gitu, sebagai dakwah, tapi rawan terjadi riya. Yeah. Kalau sirri itu pasti ikhlas insya Allah. Tapi kadang-kadang nilai dakwahnya kurang. Mencontoh orang lain biar mencontoh itu kurang. Maka dari itu silakan. Yang penting ikhlas.
Yang penting tidak diikuti dengan kata-kata yang buruk. Karena kalau sudah diikuti kata-kata yang buruk, sedekah itu yang mestinya berpahala menjadi dosa. Nyoh tak wai duit, lerang ini badok awakmu. Nah, itu kata-kata yang buruk. Mestinya sedekah menjadi neraka, mestinya surga Firdaus malah menjadi neraka. Jadi kita bersedekah secara terbuka. Seperti ini difoto, dimasukkan Instagram. Selama hati kita tidak berniat untuk ria, insya Allah itu tetap bernilai ibadah. Apalagi kalau diniatkan ini dakwah agar orang lain meniru kebaikan saya. Atau dalam bahasa lain tahadus binikmah, dengan menyebut-nyebut kebaikan. Tapi kalau bisiria dengan mampu, itu jauh lebih jempolan. Sama-sama baiknya ya. Jadi kalau selama ini ada orang mengkritik, bersedekah kok diliput, dasarnya ada dalam Al-Quran. Kalau engkau bersedekah secara terbuka, dilihat orang, itu baik bagimu, baik sekali bagimu, ada dasarnya. Yang penting ikhlas. Nah, ikhlas inilah yang menentukan pahala kita, apakah tadi 1 atau menjadi 10, menjadi 200, menjadi 700, itu dari ikhlasnya kita itu tadi. Ya, maka dari itu agar seperti ayat tadi, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah tadi sampai 700 tadi, kita ikhlas seikhlas-ikhlasnya dalam kita bersedekah. Oke? Saya kira itu Bapak Ibu, aku wis dilirak-lirik karo bojoku 45 menit ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang fil jannah hakada bersama Rasulullah, ya, berada di surga di sisi Rasulullah, surga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.